Shalom, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Senang sekali kita bertemu lagi dalam doa pagi di hari ini. Satu hal kita percaya bahwa ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, kita menyembah Dia, di situ Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib untuk menolong setiap kita. Saya juga rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang bergabung melalui YouTube. Shalom. Shalom. Biarlah kiranya dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah damai sejahtera Allah boleh menyertai Bapak Ibu senantiasa. Baik, sebelum kita memulai doa pagi kita pagi hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap kami, Engkau selalu menolong setiap kami. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh bertemu lagi Tuhan dalam doa pagi, untuk kami boleh sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami membuka hati kami, ketika kami fokus menomorsatukan Tuhan, di situ Engkau akan hadir untuk menolong, menopang dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap kami Tuhan. Beracaralah atas setiap kami, jamah setiap kami, puaskan setiap kami. Puaskan setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku percaya. Hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau, Tuhan. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapan
kami melewati setiap musim dalam hidup kami. Sungguh kami tidak mampu kami berjalan tanpa Engkau di sisi kami. Sebab hanya Engkaulah Allah yang kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami percayai. Karena sungguh kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, Amin. itu semua untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Ajar kami senantiasa untuk kami boleh sabar menanti waktu Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya hanya waktu Tuhan yang terbaik dan yang tepat untuk setiap kami. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu, kita mengimani pujian ini. Sama-sama kita mau puji. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama kita pujikan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan iman
percaya janji-Mu ajaib Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur setiap hari kami bisa mengecap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiada hal yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu. Yang bisa kami lakukan hanya memberi hati ini, memberi hidup ini untuk Engkau Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya janji-Mu mulia dalam hidup kami Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, tiada janji yang seperti Engkau. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh menaikkan pujian kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami pagi hari ini, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang baru dengan berkat-berkat-Mu yang baru. Kasih setiamu selalu ada bagi kami. Pemeliharaanmu yang luar biasa Tuhan, sampai kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini, sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan, dengan urapan yang baru Tuhan. Taruh firman di dalam lidah mulutnya, sehingga firman itu benar-benar Tuhan untuk menghidupi iman kerohanian kami, sehingga bertumbuh dewasa Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga umat-Mu yang pagi hari ini untuk ikut dalam doa pagi membangunkan fajar. Tuhan, kami membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sepanjang malam kita dapat beristirahat dengan baik.
pagi ini kita boleh memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya, memakan buahnya. Nah, hari ini, pagi ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman dengan satu tema fitnah yang menghancurkan. Mari kita melihat dasar firman Tuhan dari Amsal pasal 26 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Amsal pasal 26 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak. Demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Siapa menggelindingkan batu, batu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Mari kita yang percaya firman Tuhan, kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pada pagi ini pembacaan firman Tuhan, Saudara, berbicara mengenai fitnah, lidah dusta, lidah yang penuh dengan kebencian, yang semuanya menghancurkan. Nah, saudara sekalian, kita melihat bagaimana fitnah dikatakan sebagai sumber pertengkaran. Ya, saudara, sebetulnya fitnah itu apa sih? Fitnah adalah, saya mencoba untuk mendefinisikannya. Fitnah adalah perkataan bohong tanpa dasar kebenaran. Jadi hari-hari ini kita sering sekali menerima fitnah, berita-berita hoax, saudara, yang tidak bertanggung jawab. Seringkali kita melihat berita-berita di YouTube, wah judulnya heboh sekali, sehingga menarik orang ingin membuka. Waktu dibuka, lah kok beritanya hanya seperti ini. Ya, itu sebetulnya termasuk, saudara, satu judul yang bohong juga tanpa ada dasar kebenaran. Nah, masyarakat mungkin lebih senang, saudara, menerima hal-hal yang menghebohkan, perkataan-perkataan yang bohong, tanpa ada dasar kebenaran. Hari ini, mari kita membuka hati kita dan mengintrospeksi kehidupan kita. Berapa sering dalam hidup ini kita mengucapkan perkataan-perkataan yang bohong, tanpa ada dasar kebenaran. Saudara, yang kedua, saya mencatat fitnah adalah komunikasi kepada satu orang atau lebih. Nah, tujuannya adalah memberikan satu pemikiran yang negatif atau suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan dengan satu fakta yang palsu, sehingga dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Jadi, saudara, ini adalah komunikasi ya, pada satu orang kepada ataupun lebih. Nah, tujuannya adalah ketika orang itu menerima berita yang tidak berdasarkan kebenaran atau separuh kebenaran. Seringkali yang disampaikan berita dari A, B, C, D, E, F, ya mungkin 5 itu benar, tetapi dia menutupi yang di belakangnya itu, yang G, H, I, J, K, wah, nah itu. Saudara, memang kalau yang dengar dari ini, oh iya benar, tapi belum selesai ceritanya ini. Ada masalah yang lain, ada penyebab yang lain, tapi itu ditutupi. Sehingga saudara ketika hanya menerima separuh kebenaran, orang yang menerimanya sehingga kehilangan respek
terhadap orang yang sedang diperkatakan itu, ya. Orang itu dipandang rendah atau dipandang tidak adil atau dipandang sebelah mata dan sebagainya. Itu memang tujuannya. Jadi saudara, kita bisa melihat betapa sangat berbahayanya fitnah ini. Nah, yang ketiga, saya mencoba mendefinisikan fitnah itu dusta tentang seseorang, ya, sehingga yaitu tadi orang itu dipandang rendah oleh orang lain, atau mungkin menjadi batu sandungan yang tadinya tidak ada masalah, tetapi karena mendengar fitnah, saudara, berita palsu atau separuh kebenaran atau 2/3 atau seperempat kebenaran lah, sehingga orang kemudian bertanya-tanya, loh kok dia begini ya, tanpa melakukan satu recheck, saudara. Nah, ini perlu sekali, apalagi saudara di dalam keadaan sekarang ini, apakah itu dalam rumah tangga, apakah itu di dalam pekerjaan, apalagi di gereja, di dalam pelayanan. Kita perlu berhati-hati, saudara, menjaga mulut kita, tapi juga menjaga telinga kita, ya, sehingga saudara-saudara sekalian ketika telinganya sangat terbuka, sangat tipis, apa aja mau didengar, ya, kepo gitu ya. Nah, ini merupakan sasaran yang empuk untuk menerima fitnah, lalu kemudian saudara menganggap rendah atau mungkin memiliki syak, ya, di dalam dirinya terhadap orang yang bersangkutan yang sebetulnya dia tidak ada hubungannya, tidak tahu menahu, tetapi karena dicurhati atau menerima berita ini sehingga tanpa recheck lebih lanjut, tanpa konfirmasi lebih lanjut, ya. Kenapa saudara tidak tanya kepada orang bersangkutan, tapi kita langsung berprasangka buruk terhadap orang yang dikata-katai itu. Nah, bukankah ini sangat berbahaya sekali, sehingga bisa menjadi sumber pertengkaran, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, fitnah benar-benar saudara bisa mematikan. Nah, sekarang kita melihat di bagian yang kedua, gambaran fitnah digambarkan oleh penulis Amsal ini, ya. Salomo ini luar biasa, dipenuhi hikmat dan menggambarkan fitnah ini dengan beberapa gambaran, ya. Yang pertama dikatakan fitnah itu seperti kayu bakar untuk menyalakan api. Jadi saudara, api itu sebetulnya adalah netral, ya. Tapi bisa sangat berbahaya sekali, saudara-saudara sekalian, kalau kemudian tidak hati-hati, ya. Sehingga kecuali sudah kalau api itu memang dinyalakan dengan sengaja, dengan tujuan yang baik, wah, itu bisa sangat menolong. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau tidak sengaja, ya, membuang puntung rokok di hutan misalnya, wah, itu bisa membakar satu hutan. Demikian juga saudara dengan fitnah ini seperti kayu bakar untuk menyalakan api. Gampang sekali, ada bahannya ini, ya, sehingga bisa api itu terbakar. Sampai Salomo juga berkata, bila tidak ada pemfitnah, nggak ada pertengkaran itu. Ya, gara-gara pemfitnah, berita yang palsu, berita yang tidak benar, berita yang berat sebelah, separuh kebenaran, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran. Nah, itu dikatakan di dalam ayat yang ke-20, ya. Dan hasilnya saudara, ketika kita ini menerima fitnah, maka kita akan bisa menjadi orang yang suka bertengkar. Kita dikata-katai, kamu dikata-katai seperti ini, ya. Lalu kemudian disebutkan si A ini mengata-ngatain, waduh, kita tidak recheck lagi, kita udah antipati, kita udah sebel, kita udah mangkel, apakah terhadap pemimpin di atas kita, apakah terhadap bawahan di atas kita, apakah terhadap rekan kerja. Ya, jadi saudara, lalu kemudian tanpa kebijaksanaan, tanpa hikmat, wah, kita udah langsung mungkin, ya, kalau dia temperamennya adalah emosional, wah, ya, mana orangnya, wah, langsung, sehingga menimbulkan satu pertengkaran. Sehingga firman Tuhan berkata, saudara, orang yang suka bertengkar, ya, digambarkan seperti bara yang menyala, ya, menyala bukan oleh api Roh Kudus ini, menyala oleh api kemarahan, pertengkar, ya. Sangat
sangat tidak baik. Apakah itu untuk kesehatan tubuh kita? Saudara, orang yang kalau marah-marah terus, wah, tekanan darahnya terus tegang, tinggi terus, bisa benar-benar bisa stroke ini, saudara, bisa terkena penyakit. Tidak baik juga, saudara, dengan jiwa kita, ya, karena selalu panas hati, pasti nggak enak, nggak ada damai sejahtera. Orang yang panas hati tidak mungkin memiliki damai sejahtera. Ini tidak bisa beriringan bersama-sama. Itu sebabnya betapa penting sekali untuk kita hari ini menyelidiki hati kita, menyelidiki kehidupan kita, mulut kita, perkataan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan juga gambaran yang kedua, itu ditulis di ayat 22. Jadi fitnah itu tadi yang pertama seperti kayu bakar untuk menyalakan api, ya. Jadi ada bahannya, lalu sudah itu fitnahnya, api pertengkaran, api kebencian, api kekecewaan dan sebagainya meledak-ledak, ya. Nah, sekarang yang kedua digambarkan seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Saudara, saya dulu masih remaja, ya, senang makan sedap-sedapan, asem-asem manisannya. Dari kota Cirebon itu terkenal sudah dengan manisan mangga, ya, manisan jeruk nipis, manisan kedondong, manisan macam-macam, belimbing mulu gitu, ya. Nah, semua dibuat manisan. Saya sangat suka manisan. Sehingga sudah kalau akan itu yang putih-putih itu kiambue, ya. Wah, itu bisa terus nggak berhenti karena begitu makan rasanya kepingin lagi, ya. Karena rasanya kan ada asemnya, ada manisnya, ada asinnya, campur-campur. Kita nggak cukup makan satu, kepingin lagi. Ya, saya dulu bisa 1/4 kilo itu bisa habis sendiri. Terus, dengan bertambahnya usia, ternyata itu tidak baik, saudara, buat perut kita, ya. Gampang mungkin sakit mah, asam lambung naik, dan yang lain. Saudara-saudara sekalian, itu gambaran penulis Amsal ini luar biasa sekali menggambarkan perkataan fitnah. Orang yang menerima perkataan fitnah ini seperti makan sedap-sedapan sampai masuk ke lubuk hati, bukan cuma ke permukaan hatinya, not just on the surface, tapi sampai ke lubuk, ke bagian yang paling dalam. Wah, ya, rasa pingin dengar lagi, sehingga kalau ketemu, ya, sampai harus ngopi bareng, makan bareng, janjian bareng, kalau perlu keluar kota, retreat. Retreatnya bukan untuk menumbuhkan iman, untuk ngerasani, saudara, untuk berbicara. Wah, ya. Karena apa? Seperti sedap-sedapan. Kepingin lagi, pingin dengar lagi. Nah, kita perlu sangat berhati-hati sekali. Gambaran yang ketiga sudah ditulis di ayat yang ke-23. Dikatakan seperti pecahan periuk yang bersalutkan perak. Jadi periuk itu sendiri kalau bersalutkan perak, ya, bukan cuma indah karena ditutup oleh perak, tapi periuk itu berguna. Tetapi saudara, fitnah ini digambarkan seperti pecahan aja periuk, masih ada salutnya perak. Fitnah itu seringkali diucapkan dengan bibir yang manis, tapi hatinya jahat, dengki, mungkin sakit hati, marah, kecewa. Wah, itu dikeluarkan sudah dalam bentuk kata-kata yang manis, mungkin seperti curahan hati, atau mungkin seperti rasa kepedulian, atau rasa di mana saudara dia minta dikasihani karena menghadapi persoalan dan yang lain-lain. Jadi disalut dengan perak, ya, digambarkannya dengan indah sekali. Tapi itu pecahan. Artinya apa, saudara? Fitnah ini diungkapkan, dibahasakan mungkin dengan bahasa yang manis, bahasa yang penuh belas kasihan, sampai orang yang mendengarnya mencucurkan air mata, bahkan yang menceritakannya juga mungkin sambil mencucurkan air mata. Tapi itu pecahan periuk. Artinya apa? Tidak ada gunanya. Saudara, begitu kita mendengar fitnah, kita tahu itu seperti pecahan periuk, nggak ada gunanya. Sekalipun disalut dengan perak yang mahal sekalipun, tidak ada gunanya. Mari kita tidak membuang waktu, saudara, untuk fitnah. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana
tiga gambaran ini diberikan saudara oleh penulis Amsal ya, mengenai fitnah. Nah, sekarang kita melihat saudara di bagian yang ketiga. Sanksi bagi pemfitnah ya. Sanksi bagi pemfitnah. Bapak Ibu Saudara, saya membaca di dalam ayat yang ke-27 dan ayat 28. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Ya. Jadi saudara, di dalam konteks Amsal pasal 26, orang yang melakukan fitnah ini digambarkan seperti orang yang sedang menggali lubang yang dalam. Dia maksudkan saudara, lubang yang dalam yang digali itu adalah untuk orang yang sedang dia kata-kata itu. Supaya orang tersebut ya jatuh saudara. Bukan saja yang jatuh itu adalah orang yang dikata-katai, tetapi orang yang mendengar fitnah itu sendiri, dia akan jatuh ke lubang yang dalam. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata bahwa siapa yang menggali lubang, siapa yang justru mengucapkan kata-kata fitnah, kata-kata dusta, ya, tipu daya, saudara-saudara sekalian, sebetulnya di balik semua itu kita melihat ada kebencian, lalu kemudian kita bisa melihat kata-kata yang pura-pura. Ya, jadi bibirnya dengan pura-pura mengucapkan mungkin hal-hal yang kelihatannya tersalut dengan kesedihan, ya, dengan kemanisan atau dengan satu tipu daya, ya, tapi di dalamnya katanya dikandungnya adalah satu kejahatan. Ya, kebenciannya itu diselubungi satu daya tarik tipu daya. Sehingga dikatakan kalau ia ramah, janganlah kamu percaya padanya. Karena 7 kekejian ada di dalam hati. Nah saudara, di ayat 27 diucapkan sebagai sanksi pemfitnah ini, dia sendiri cepat atau lambat akan jatuh ke dalam lubang yang digalinya sendiri. Yang dia maksudkan supaya orang yang mendengarnya terjatuh, atau orang yang dikata-katai ini juga terjatuh dan dia punya sasaran 2 tujuan itu, 2 sasaran tersebut, tetapi firman Tuhan berkata, dia sendiri yang akan terjatuh ke dalam lubang yang digalinya. Lalu kemudian seperti orang yang menggelindingkan batu, ya, tujuannya batu itu supaya mengenai saudara orang yang mendengar atau orang yang dikata-katai. Tapi dikatakan batu itu kembali akan menimpa dia, akan menjadi bumerang. Saudara, fitnah adalah satu dusta. Apakah itu saudara satu berita yang palsu seluruhnya, atau bisa juga itu merupakan satu separuh kebenaran aja, yang ketika kita hanya mendengarnya, tiba-tiba diserap aja sedemikian rupa, maka saudara akan mendatangkan kehancuran. Itu ditulis di dalam ayat 28. Saudara, di dalam kitab Perjanjian Baru kita juga membaca bagaimana peringatan-peringatan tentang fitnah ini harus dibuang. Contohnya dalam 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Fitnah disejajarkan dengan kejahatan, dengan satu dosa, satu tipu muslihat, satu cara untuk memperdaya orang lain, segala macam kemunafikan, sesuatu yang palsu, yang tidak sama, di depan dengan di dalam tidak sama, itulah kemunafikan, kedengkian, ada iri hati, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk fitnah, ya, menyampaikan satu berita yang palsu atau separuh kebenaran. Lalu saudara, kalau kita melihat bagaimana sanksi kepada pemfitnah, maka kita juga bisa melihat coba di dalam Roma pasal 1 ayat 28. Roma pasal 1 ayat 28. Dan karena mereka di sini kalau saudara lihat konteks di dalam Roma pasal 1, ini menggambarkan orang yang katanya mengenal kebenaran.
Tetapi saudara, orang-orang ini karena hidupnya tidak melekat kepada Kristus. Nah, ini kita perlu berhati-hati sekali, saudara ya. Karena firman Tuhan mengingatkan kita banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Dan kita memasuki kerajaan surga ini bukan dengan jalan yang lebar, tapi jalan yang sempit, pintu yang sesak dikatakan. Itu sebabnya kita nggak boleh, saudara, menggampangkan kehidupan kerohanian kita. Udah, saya pokoknya percaya Yesus sekali, percaya ya tetap percaya. Sambil kita tidak memperhatikan mulut kita tidak memperhatikan juga apa yang kita dengar, kita tidak memperhatikan pergaulan kita. Saudara-saudara sekalian, kita lebih banyak memakai waktu untuk gossiping, untuk bicarakan kiri kanan mengenai, padahal saudara, masalah saudara sendiri apa kurang banyak ya, sehingga kita harus membicarakan begitu banyak masalah orang-orang di sekeliling kita. Nah, saudara, orang-orang seperti ini digambarkan juga bagaimana orang-orang ini kemudian sudah jauh kepada Tuhan. Mereka akhirnya tidak lagi merasa perlu untuk mengakui Allah. Bisa saja mungkin karena ada kekecewaan. Dengar terlalu banyak berita, ini begini, hamba Tuhan ini begitu, kok nggak benar semua ini ya, kecewa semua, udah nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi, apalagi pelayanan, udah munafik semuanya. Apalagi dengan adanya pandemi, udah males dah, saya gereja online aja, nggak mau lagi dah. Nah ini saudara, sehingga sasarannya akhirnya apa? Menghancurkan iman kita. Jadi saudara bisa karena kekecewaan, lalu kemudian bisa juga karena hawa nafsu ya. Kita lihat konteks Roma pasal 1 ini. Jadi karena mereka merasa tidak perlu lagi mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang yang penuh dengan kelaliman, orang yang penuh dengan kejahatan, keserakahan, ya, ayat 29, Stephen, dan kebusukan, penuh dengan dengki. Waduh, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Apa yang mereka lakukan? Lihat ayat 30. Mereka adalah pengumpat. Wah ya, suka mencaci maki di belakang orang, ataupun mungkin secara langsung mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak sepantasnya. Mungkin karena berasal dari kemarahan. Firman Tuhan berkata, apa yang ada dalam hati bisa keluar lewat mulut. Ya, orangnya mungkin kelihatan lemah lembut, baik. Tapi kalau sudah marah, kata-kata ini keluar. Wah, kita sampai kaget ya, kok bisa ya? Mereka adalah pengumpat, pemfitnah. Ya, karena sakit hati akhirnya keluar, saudara, berita-berita yang mungkin sebetulnya tidak seperti itu, tapi diperlebar, diperdalam, kasih bohong sedikit lah, kasih bumbu-bumbu sedikit, sehingga akhirnya menjadi satu fitnah. Saudara, kalau di dalam retreat ataupun di dalam ada permainan gitu, seringkali dipakai beberapa orang, mungkin 20 orang, lalu dibisiki kata-kata, ya, sampai di ujung sana ke 20 orang, kata-kata yang disampaikannya belum tentu, saudara, seringkali ya udah tidak sama dengan berita yang awal. Sudah bisa dikurangi, bisa ditambah, atau waduh sudah tidak seperti dimaksudkan dari awal. Nah ini termasuk adalah pemfitnah, ya, ditambah-tambahi atau bahkan dikurang-kurangi. Ya, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Wah, masih banyak lagi. Ya. Dikatakan di ayat 31, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ayat 32, kita lihat saudara ya, sanksinya. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukan. Wow. Nah, ini satu peringatan, sanksi untuk kita semua. Kita perlu sangat amat berhati-hati dengan perkataan kita, dengan pikiran, dengan hati, bahkan dengan telinga kita.
Kita mungkin tidak mengucapkan, tapi kita terlalu sering dan terlalu senang mendengar saudara hal-hal yang di dalamnya tidak ada kebenaran. Itu sebabnya mengapa firman Tuhan mengajari kita, renungkanlah, baca dan renungkanlah firman itu siang dan malam. Saudara, jika ada waktu sebagai ganti, saudara itu hanya dengerin gosip, ya, nonton, waduh sampai berseri-seri. Mengapa kita tidak sering mendengarkan kebenaran firman? Masuk di dalam pikiran kita, hati kita, menumbuhkan iman kerohanian kita. Nah, sekarang kita lihat bagian yang terakhir, saudara. Respon terhadap fitnah. Ini sebagai satu aplikasi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, kalau tadi lebih banyak, saudara, kita belajar untuk kita benar-benar, saudara, untuk tidak mendengar fitnah atau tidak mempercayai kata-kata yang disampaikan, berita-berita yang disampaikan langsung begitu aja. Seandainya saudara juga mendengar ada kejatuhan hamba Tuhan misalnya, mari kita juga tidak menganggap itu sebagai satu syukurin itu, jangan. Tapi itu satu kesedihan yang luar biasa. Karena firman Tuhan berkata, jika ada satu anggota tubuh yang lemah, ya, yang jatuh, seharusnya kita sedih, kita menangis, kita mendoakan. Kita bukan menyebarkan berita-berita itu, lalu kemudian kita mengalami satu kehancuran dalam iman kita, tidak. Karena itu sudah disampaikan juga di dalam firman Tuhan, satu peringatan bahwa masa yang akhir ini masa yang sukar. Ada orang-orang yang akan jatuh, bintang-bintang berjatuhan. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita berhati-hati untuk kita juga tidak mengusik, ya, sampai kemudian kita seakan-akan menjadi hakimnya. Ya, kita yang melakukan satu eksekusi untuk melakukan hukuman dan sebagainya. Nah, sudah itu peringatan untuk pribadi kita. Atau ketika kita mendengar berita si A, si B, kok melakukan ini ya, kok nggak sangka ya, kok kenapa dia dalam hal keuangan begini, kenapa dalam rumah tangga, dan sebagainya. Mari saudara sebagai ganti kita menyebarkan, menyiarkan, kita mendoakan. Apalagi jika berita itu belum ada kepastiannya sungguh-sungguh. Nah, sekarang di bagian yang keempat adalah respon terhadap fitnah ketika kita sendiri difitnah. Nah, itu ya. Ketika saudara sendiri menerima fitnah padahal saudara tidak melakukan itu. Bagaimana respon kita? Saya mengambil dua contoh aja ya. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah seorang yang menerima fitnah, saudara. Fitnah dari saudara-saudaranya, ya. Sampai ketika dia dimasukkan ke dalam sumur, dijual saudara kepada penjual Ismail, ya, sampai dibawa ke Mesir. Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya Yusuf kepada ayahnya Yakub? Yusuf sudah mati, diterkam binatang buas. Mereka menemukan jubah yang maha indah, terkena darah binatang. Sampai papanya mempercayai berita yang bohong. Ini satu fitnah, saudara. Betapa jahatnya, betapa orang Surabaya bilang mentolo. Ya. Kok teganya membuat papanya sendiri sampai berkabung, berduka sedemikian rupa terhadap berita yang palsu yang dibuat saudara oleh saudara-saudaranya Yusuf yang iri, dengki, benci. Karena papanya Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada mereka semua. Tapi bukankah ini satu kekejian yang luar biasa? Nah, saudara, fitnah yang kedua yang dialami oleh Yusuf adalah dari istri Potifar. Ketika dia sudah berada di rumah Potifar, dia melakukan semua pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Sampai Potifar mempercayakan urusan rumah tangga semuanya kepada Yusuf. Dan istri Potifar pun jatuh cinta. Ya, mungkin lebih jelasnya dia dikuasai oleh hawa nafsu untuk bisa tidur dengan Yusuf yang masih muda, yang ganteng, yang baik, yang rajin itu. Tapi Yusuf menolak, bahkan dia lari ya dari semua tipu daya, trik-trik yang dilakukan oleh istri Potifar itu. Tetapi saudara, ketika Yusuf lari dari istri Potifar, kita tahu bagaimana Tante Po ini ya, justru
membuat fitnah bahwa dia ingin diperkosa oleh Yusuf. Aduh, satu fitnah yang sangat amat kejam. Membawa Yusuf harus masuk ke dalam penjara yang dia tidak tahu kapan dia bisa keluar dari situ. Sudah kita melihat Yusuf alami itu. Dia difitnah oleh saudaranya, dia difitnah oleh istri Potifar. Membawa dia mengalami kehancuran, mengalami penderitaan. Tapi satu hal yang luar biasa. Respon Yusuf terhadap semua penderitaan yang dihasilkan dari fitnah ini. Ternyata saudara, terhadap saudara-saudaranya dia berkata, walaupun kalian mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi aku percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi kebaikan. Bapak Ibu Saudara, itulah respon pertama yang harus ada di dalam diri kita. Bahwa kita tidak boleh hancur karena fitnah itu sendiri. Lebih baik kita juga belajar saudara untuk tidak terlalu menjadi seorang yang sangat reaktif ya. Wah, lalu kita marah-marah, lalu kita mencoba untuk membela diri kita, lalu kita mencoba untuk lakukan press conference atau mungkin kita mengumpulkan banyak orang untuk menunjukkan kita tidak seperti itu, konfrontasi dan sebagainya yang memeras energi tenaga kita. Tapi ada saat di mana kita silent. Saudara, di dalam khotbah saya minggu yang lalu saya mengucapkan ya, saya mengutip satu quote yang luar biasa sekali. Dikatakan saudara sekalian bahwa meaningful silence is better than meaningless words. Ya, jadi saudara, kediaman kita, silent kita, nggak banyak bicara, yang sebetulnya penuh dengan makna, jauh lebih baik daripada kata-kata yang tidak ada artinya. Meaningful silence is better than meaningless words. Saudara, contoh yang kedua tentu siapa yang mengalami fitnahan yang luar biasa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah difitnah ketika dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan, yang bisu, ya, buta dan bisu, dia bisa sembuhkan. Banyak orang takjub dan berkata, wah ini dia anak Daud, dia Mesias. Tapi orang Farisi mendengarnya dan berkata, ini Beelzebul, penghulu setan. Waduh, serem sekali saudara ya. Difitnah luar biasa Yesus. Apa yang Yesus katakan? Saudara, dia menyampaikan kebenaran. Masalah itu mereka percaya atau tidak, terserah. Yesus berkata bahwa setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Masa mengusir setan pakai setan lagi dengan kuasa Beelzebul? Ya. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapa pengikut-pengikutmu mengusir? Jadi respon saudara ketika seorang menerima fitnah, dan kalau itu ditanya langsung, sampaikanlah kebenaran. Ya. Kalau memang saudara salah, ya akui aja. Oh ya, saya salah, sorry ya. Nah, minta maaf itu adalah satu tindakan iman, saudara ya, yang sangat berkenan di hati Tuhan. Tapi jika tidak benar, kita katakan nggak benar. Yang benar ya seperti ini. Tapi kalau tidak ditanya, ya sudah juga, diam aja. Ada saat Yesus juga ketika dia dituduh menghujat Allah. Ya, dari waktu orang lumpuh dia sembuhkan dan dosanya diampuni. Wah, orang berkata, orang Farisi, kamu menghujat Allah. Yesus berkata, lebih mudah mana buat saya, buat aku yang mengatakan dosa sudah diampuni atau berjalanlah, bangunlah dan berjalanlah. Yesus berkata, kamu mengatakan aku menghujat Allah karena aku mengampuni dosa. Memang aku adalah Allah. Yesus ingin mengatakan itu kan ya. Karena buat Allah tidak ada bedanya membuat orang lumpuh berjalan dan mengampuni dosa. Ya, satu pengakuan yang sungguh-sungguh menunjukkan otoritas Yesus. Tapi ada saat Yesus diam saja. Saudara, ketika dia perhadapkan kepada imam besar, ya, di ayat 63 dari Matius 26, tetapi dikatakan Yesus tetap diam. Saya baca dari ayat 62 ya. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Maksudnya saksi palsu ini. Tapi Yesus tetap diam.
Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak. Ya, jadi ada saat Yesus diam. Yesus cuma berkata, engkau udah mengatakannya, tapi tetap nggak percaya kan? Ya sudah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita menerima firman Tuhan. Mari kita introspeksi untuk kalau kita difitnah, bagaimana kita meresponinya. Dan jangan kita menjadi pemfitnah. Dan jangan kita juga senang bergaul dengan pemfitnah. Sehingga dengan demikian tidak mengotori pikiran, telinga kita, hati kita, hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagai banyak dalam tanganmu, kau jadikan bencana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Mari bersama katakan, engkaulah Tuhan, engkaulah Tuhan, kaulah penjunan, kau memilihku dan membentukku, kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan Yesus, menteraikan setiap kebenaran firman yang kami terima. Ampuni dosa-dosa kesalahan pelanggaran kami. Dengan kata-kata kami, dengan telinga kami, dengan pikiran hati, perbuatan kami. Sucikan, kuduskan, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Pagi ini kami mempersembahkan seluruh anggota tubuh kami Tuhan. Dan sudah disucikan, dikuduskan, menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tuhan, Kau yang menjagai, melindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang rajin. Ikuti dalam doa pagi, baik via Zoom, via YouTube. Tuhan berkati setiap kehidupan kami, rumah tangga kami, Tuhan, pekerjaan, sekolah, kuliah, masa depan kami semua, biar Tuhan yang mengaturnya, Tuhan yang boleh menetapkan langkah-langkah hidup kami. Sepanjang hari ini, Tuhan, Kau menyertai ada yang sekolah, kuliah, bekerja, berdagang, ke kantor, melayani Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biar semua berkenan di hadapan Tuhan. Semua persembahan yang kami sudah persembahkan boleh menjadi benih yang kami tabur dan boleh kami menuainya. Tuhan beri kami ketekunan, kerajinan Tuhan. Terus dalam doa pagi bahkan bersaksi membawa teman-teman kami. Ada yang sudah lama Tuhan tidak ikut, ada yang kami juga mau bawa Tuhan orang-orang yang baru. Sehingga bukan hanya kami yang dikuatkan, tapi banyak orang dikuatkan, dipulihkan. Kami tetap berdoa juga untuk Ibu Lis Tuhan dari Alameda ini Tuhan, dimanapun Davina berada Tuhan yang memelihara hidupnya, Tuhan yang boleh membawa dia kembali
boleh berdamai Tuhan dengan orang tuanya, boleh mengalami juga sungguh-sungguh pertobatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. God bless you all.